Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Bayu memulai harinya seperti biasa. Duduk di teras rumah mungilnya sambil menyeruput kopi hitam. Di hadapannya, halaman rumah yang hanya seluas 2 meter persegi menjadi tempat ia merenung. Ia baru saja di PHK dari pekerjaannya sebagai staf gudang di sebuah perusahaan logistik. Hari itu, angin yang berhembus seolah membawa pesan bahwa hidup tak bisa lagi dijalani dengan cara lama. Bayu sadar, ia harus bangkit. Sejak kecil, Bayu senang membuat makanan ringan dari resep ibunya. Salah satu yang paling sering ia buat adalah keripik pisang balado. Sederhana, tapi selalu habis dalam sekejap setiap kali ada arisan kampung. Saat itu terlintas ide, mengapa tidak mencoba menjual keripik itu secara serius? Dengan uang pesangon yang tidak seberapa, Bayu membeli 1 set alat penggorengan, pisang mentah dari pasar, dan beberapa bahan untuk bumbu balado. Dapur kecil di belakang rumah dijadikan pabrik pertama. Ia menamai produknya Banana Boom. Terinspirasi dari sensasi rasa pedasnya yang meledak di lidah. Hari pertama produksi, ia berhasil membuat 10 bungkus keripik. Ia memfoto produknya dengan kamera ponsel dan mulai mengunggahnya ke media sosial. Tak disangka, beberapa teman dekat merespons positif. 3 bungkus terjual dalam sehari. Angka yang kecil, tapi bagi Bayu, itu seperti cahaya pertama yang menyelinap ke dalam lorong gelap. Namun tantangan segera datang. Bumbu tidak konsisten, tekstur keripik kadang terlalu keras atau terlalu lembek, dan kemasan masih seadanya, hanya plastik bening dengan label kertas printan biasa. Tapi Bayu tidak mundur. Ia mencatat setiap kesalahan, merekam setiap komentar pelanggan, dan terus mencoba memperbaiki formula dan teknik memasaknya. Dalam 1 minggu, ia menjual 20 bungkus. Dalam 2 minggu, 50 bungkus. Rumahnya mulai berbau balado setiap hari. Bayu juga mulai belajar digital marketing secara otodidak dari YouTube. Ia membuat akun Instagram untuk Banana Boom dan mulai memposting testimoni pelanggan, proses produksi, hingga cuplikan lucu dirinya saat memasak. Engagementnya perlahan meningkat. Ia sadar, produk bagus harus disertai cerita yang menarik. 3 bulan berlalu sejak Bayu memulai Banana Boom. Kini dapurnya tak lagi cukup menampung semangat dan produksi yang terus meningkat. Pesanan datang dari luar kota, bahkan ada 1 pelanggan dari Kalimantan yang memesan melalui DM Instagram. Dengan modal keberanian, Bayu mendaftar produknya di marketplace lokal dan mempelajari cara pengemasan untuk pengiriman jarak jauh. Namun, jalan tak selalu mulus. Suatu hari, pengiriman ke Surabaya gagal total. Keripik hancur dalam perjalanan karena pengemasan tak kuat. Pelanggan kecewa, memberikan ulasan buruk di marketplace, dan menuntut pengembalian dana. Bayu frustasi, sempat berpikir untuk menyerah. Tapi ia kembali membaca testimoni positif dari pelanggan lain yang menyukai rasa keripik buatannya. Itu menyuntikkan semangat baru. Ia mulai bereksperimen dengan kemasan kedap udara, dan memesan stiker label yang lebih profesional. Ia menyisihkan sebagian keuntungan untuk membeli mesin sealer kecil. Selain itu, ia belajar dari pelaku UMKM lain yang lebih berpengalaman, sering menghadiri pelatihan daring gratis dari Dinas Koperasi Daerah. Perlahan, sistem produksinya mulai rapi. Pencatatan stok, jadwal pengadaan bahan baku, dan proses quality control sederhana ia terapkan. Dukungan datang dari hal yang tak terduga. Istrinya, Rani, yang awalnya hanya membantu bungkus-bungkus kecil di sela waktu jaga anak, mulai aktif ikut produksi. Bahkan, Rani punya ide untuk varian baru, keripik pisang rasa coklat keju. Bayu ragu, tapi Rani bersikeras mencoba. Ternyata, varian itu justru laris di kalangan anak muda dan pelajar. Banana Boom mulai mendapat undangan untuk ikut bazar UMKM. Di satu acara, seorang pemilik toko oleh-oleh lokal tertarik dan menawarkan kerja sama konsinyasi. Itu adalah tonggak penting. Produk Bayu akhirnya masuk toko fisik. Penjualan naik, omset bulanan mulai menyentuh angka 10 juta rupiah. Bagi Bayu, ini adalah titik balik.
Ia tak lagi merasa sebagai korban PHK, tapi sebagai founder dari brand makanan ringan yang mulai dikenal. Namun, Bayu sadar, tantangan yang lebih besar masih menanti. Bagaimana mengelola tim, menjaga kualitas produk dalam jumlah besar, dan memikirkan skala usaha yang lebih luas. Memasuki tahun kedua, Banana Boom telah menjelma dari dapur kecil menjadi unit produksi rumahan yang terorganisir. Bayu mempekerjakan dua tetangganya secara part-time untuk membantu produksi dan pengemasan. Kini, ia sudah memproduksi lebih dari 100 bungkus keripik per hari. Namun, pertumbuhan ini membawa tantangan baru. Bayu mulai kewalahan mengatur semuanya sendiri. Ia mulai merasa perannya bercabang, sebagai pemilik usaha, operator produksi, customer service, bahkan kurir sesekali. Akibatnya, beberapa pelanggan mengeluh tentang keterlambatan pengiriman. Beberapa keripik sampai dalam kondisi melempem karena terlalu lama disimpan sebelum dikirim. Bayu sadar, manajemen yang buruk bisa menghancurkan usaha yang sedang tumbuh. Ia pun mulai menyusun sistem. Ia membuat catatan alur kerja sederhana, dari pemesanan, pengadaan bahan, produksi, hingga distribusi. Ia juga mulai menggunakan software akuntansi gratis untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan secara rinci. Tak hanya itu, Bayu belajar tentang perizinan usaha. Dengan bantuan Dinas Koperasi, ia mengurus NIB dan sertifikat PIRT agar produknya lebih kredibel di mata konsumen dan mitra usaha. Strategi promosi juga dirombak. Ia menggandeng food vlogger lokal untuk mengulas produknya, dan hasilnya luar biasa. Dalam seminggu, akun Instagram Banana Boom naik 1000 pengikut, dan pesanan melonjak 2 kali lipat. Bahkan, tawaran reseller mulai berdatangan. Bayu pun mulai menyusun sistem keagenan dengan keuntungan bagi hasil yang adil. Tapi tak semua hal berjalan sesuai rencana. Salah satu reseller terbesar menunggak pembayaran selama 2 bulan. Bayu merasa terpukul. Ia mempercayai mitra tanpa membuat perjanjian tertulis. Dari kejadian itu, Bayu belajar pentingnya kontrak dan hukum dalam bisnis. Ia pun meminta bantuan temannya yang seorang paralegal untuk menyusun MOU sederhana bagi mitra bisnis ke depannya. Semangat Bayu tak surut. Ia tahu bahwa setiap kesalahan adalah guru yang membentuk ketangguhan seorang pengusaha sejati. Kini, ia bukan lagi hanya pengusaha rumahan, tapi seorang pembelajar cepat yang tengah mempersiapkan usahanya naik kelas. 3 tahun sejak keripik pisang pertama digoreng di dapur kecilnya, Bayu kini berdiri di depan ruko mungil yang disulap menjadi dapur produksi Banana Boom. Ia menatap papan nama usahanya yang kini terpampang jelas, dengan logo profesional dan tagline, rasa lokal, skala nasional. Di dalam, 3 karyawan tetap dan 2 part-timer sibuk menyelesaikan pesanan grosir untuk sebuah minimarket modern yang akan segera melakukan uji coba penjualan di 5 cabangnya. Bayu tidak menyangka bahwa momen di PHK yang dulu membuatnya terpuruk justru menjadi titik awal perjalanan ini. Banana Boom kini telah terdaftar sebagai merek resmi di DJKI. Ia juga berhasil mendapatkan sertifikasi halal, yang membuat produknya diterima oleh lebih banyak pasar. Penjualannya kini sudah menembus 30.000 bungkus per bulan, dengan omset stabil di atas 100 juta rupiah. Ia juga sudah tidak sendirian dalam mengelola bisnis. Istrinya, Rani, kini menjabat sebagai kepala produksi. Ia merekrut seorang admin keuangan lulusan SMK akuntansi, dan menggaji seorang digital marketer freelance yang menangani konten Instagram dan TikTok Banana Boom. Strategi ini berhasil meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperluas pasar. Kunci pertumbuhan Banana Boom terletak pada 2 hal, inovasi dan konsistensi. Bayu rutin melakukan riset kecil-kecilan untuk menciptakan varian rasa baru, termasuk kolaborasi dengan UMKM lokal lain seperti sambal rumahan dan kopi bubuk tradisional. Ia percaya bahwa sinergi antar pelaku usaha kecil bisa menjadi kekuatan besar. Ia pun rutin menjadi narasumber pelatihan kewirausahaan untuk pemuda-pemudi di desanya. Kini, Banana Boom sedang dalam proses negosiasi dengan investor lokal yang tertarik mengembangkan usaha ini ke tingkat nasional. Bayu tidak buru-buru. Ia ingin setiap langkah yang diambil tetap mencerminkan nilai-nilai awal yang ia pegang, jujur, gigih, dan memberdayakan lingkungan sekitar. Dalam hati, Bayu tahu, membangun usaha dari nol bukan sekadar soal uang atau produk, tapi tentang keyakinan,
keberanian untuk jatuh, dan semangat untuk terus berdiri. Ia tersenyum, memandang anak sulungnya yang kini berlari-lari kecil di sekitar toko. Warisan terbesar yang akan ia tinggalkan bukan sekadar usaha, tapi keteladanan untuk berani bermimpi, dan bekerja keras mewujudkannya.